Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan infrastruktur and enabling technology. Nah, kelompok kami yaitu beranggotakan Rafahri dan Akmal, Lutfi Ditya, saya sendiri Sally Sopiani, ada Wina Mustika, ada Irmala, dan juga Fitri Fauzia. Nah, pada slide pertama ini, kami akan menjelaskan apa itu infrastruktur IT dan teknologi yang sedang berkembang. Infrastruktur mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya manusia yang mendukung pengoperasian sistem informasi. Sementara itu, emerging teknologi adalah teknologi baru yang berpotensi mengubah secara bisnis dan masyarakat beroperasi. Selanjutnya, ada komponen IT infrastruktur yang akan dijelaskan oleh Lina dan juga Ade Iqmal. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen IT infrastruktur. Yang pertama itu ada hardware, perangkat kelas, contohnya seperti komputer, server, router, switch, hard drive, dan printer. Contoh penggunaannya itu seperti sebuah perusahaan menggunakan server untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan mereka. Yang kedua ada software perangkat lunak. Contohnya seperti sistem operasi Windows, Linux, aplikasi perkantoran, Microsoft Office, Google Docs, software keamanan, dan antivirus firewall. Contoh penggunaannya itu seperti seorang karyawan menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk membuat laporan keuangan bulanan. Yang ketiga itu ada network jaringan. Contohnya seperti uh, Wi-Fi, LAN, VPN, iCloud Computing, contohnya penggunanya itu seperti sebuah perusahaan menggunakan jaringan VPN agar karyawan dapat mengakses data perusahaan dengan aman dari luar kantor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wina. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Irma. Yang keempat yaitu data manajemen dan storage. Contohnya database, MySQL, Postgre, PostgreSQL, Cloud Storage, Google Drive, OneDrive, data warehouse, contohnya penggunaan sebuah toko online menggunakan database MySQL untuk menyimpan informasi pelanggan dan riwayat pembelian mereka. Yang kelima, hukum resources, sumber daya manusia, contohnya IT support, network administrator, software developer, data analis. Contohnya penggunaan seorang administrator jaringan bertanggung jawab memastikan semua komputer dalam perusahaan terhubung ke internet dan bekerja dengan optimal. Baik, terima kasih kepada Irma dan juga Lina. Selanjutnya, yaitu ada trends dalam IT infrastruktur yang akan dijelaskan oleh Kakak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tren dalam IT infrastructure. Yang pertama adalah cloud computing. Cloud computing ini teknologi yang memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan akses data serta aplikasi melalui internet. Contohnya seperti yang Wina dan Ada Irmala tadi sampaikan, seperti eh, Google Drive, iCloud, dan lain-lainnya. Nah, cloud computing ini memiliki beberapa model, yaitu yang pertama IaaS atau Infrastructure as a Service, lalu ada Platform as a Service atau PaaS, dan juga ada Software as a Service atau SaaS. Nah, berikutnya adalah Edge Computing. Nah, edge computing ini paradigma komputasi yang memproses data lebih dekat ke sumbernya, edge atau tepi jaringan, daripada mengirimnya kepada pusat atau kepada cloud.
Nah, tujuannya ini untuk mengurangi latensi, meningkatkan kecepatan respons, dan menghemat bandwidth. Selanjutnya yaitu ada Hyperconverged Infrastructure atau HCI. Nah, ini adalah integrasi penyimpanan, komputasi, dan jaringan dalam satu solusi terpadu. Selanjutnya yaitu ada 5G networks. Nah, 5G network ini seperti yang jaringan-jaringan seperti 4G, 3G, dan yang lain-lainnya. Nah, 5G network ini membuat kecepatan tinggi untuk mendukung IoT atau Internet of Things dan komputasi real time. Baik, terima kasih Kakak. Nah, selanjutnya itu ada emerging technology dalam IT yang akan dijelaskan oleh Kevin. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada emerging teknologi dalam IT. Yang pertama, artificial intelligence atau AI dan machine learning atau ML. AI dan ML adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar dan membuat keputusan sendiri. AI dapat digunakan untuk analisis data, pengenalan pola, dan otomatisasi proses. Sedangkan ML adalah subset dari AI yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, Internet of Things atau IoT adalah teknologi yang memungkinkan perangkat-perangkat fisik untuk terhubung dan berkomunikasi dengan internet. IoT dapat digunakan untuk monitoring dan kontrol perangkat, seperti analisis data dan otomatisasi proses. Yang ketiga, blockchain. Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan data untuk disimpan dan diakses secara terdistribusi dan terenkripsi. Blockchain dapat digunakan untuk keamanan data, transaksi digital, dan supply chain management. Yang keempat, cyber security and zero trust security adalah teknologi yang memungkinkan untuk melindungi data dan sistem dari serang cyber. Sedangkan zero trust security adalah pendekatan yang memungkinkan untuk memverifikasi identitas dan izin akses sebelum memberikan akses ke data dan sistem. Yang kelima, ada quantum computing. Adalah teknologi yang memungkinkan untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks dengan menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Quantum computing dapat digunakan untuk analisis data, simulasi, dan optimasi. Yang terakhir ada extended reality. Adalah teknologi yang memungkinkan untuk mengalami realitas yang diperluas dengan menggunakan perangkat-perangkat seperti VR, AR, dan MR. VR dapat digunakan untuk pelatihan, pendidikan, dan hiburan. Oke, terima kasih kepada Kevin. Sebelumnya maaf teman-teman karena saya ada kesalahan sedikit dalam menyebutkan nama yang harusnya PT yaitu Kevin. Jadi tadi telah dijelaskan emerging teknologi dalam IT itu oleh Fikri. Baik, selanjutnya yaitu dampaknya. Nah, dampaknya ini akan dijelaskan oleh Kevin. Dampak emerging teknologi pada IT infrastruktur. Emerging teknologi memiliki dampak besar pada infrastruktur IT, mengubah secara bisnis dan organisasi, mengelola data, keamanan, dan operasional mereka. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, meningkatkan efisien bisnis dengan otomatisasi dan komputasi berbasis cloud. Otomatisasi melalui kecerdasan buatan AI dan machine learning ML memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pekerjaan manual, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pengambilan keputusan. Cloud computing memungkinkan perusahaan menyimpan dan mengakses data secara fleksibel tanpa perlu infrastruktur fisik yang mahal.
mengurangi biaya operasional serta meningkatkan skalabilitas bisnis. Teknologi seperti robotic process automation atau RPA membantu dalam mengotomatisasi tugas-tugas berulang, menghemat waktu dan sumber daya. 2. Meningkatkan keamanan dengan AI dalam deteksi ancaman cyber. AI dan ML digunakan dalam sistem keamanan cyber untuk mendeteksi ancaman secara real-time dengan menganalisis pola atau lintas data dan aktivitas mencurigakan. Teknologi ini dapat mengidentifikasi ancaman sebelum mereka menyebabkan kerusakan besar, sehingga kemungkinan respon yang lebih cepat dan proaktif. Penggunaan AI dalam cybersecurity juga membantu dalam pengembangan sistem autentikasi dalam berbasis biometrik dan enkripsi tingkat lanjut untuk melindungi data pengguna. 3. Transformasi digital dalam berbagai industri. Pertama, kesehatan. Teknologi seperti telemedicine, AI dalam diagnosis medis dan rekam medis berbasis cloud meningkatkan efisiensi layanan kesehatan. Kedua, manufaktur, Internet of Things, IoT, dan AI, kemungkinan pemeliharaan prediktif, otomatisasi produksi, dan efisiensi rantai pasok. Ketiga, keuangan, finance, blockchain, dan AI dalam analisis risiko serta layanan pelanggan meningkatkan kecepatan dan keamanan transaksi keuangan. Dan keempat, perubahan kebutuhan SDM IT dengan tuntutan keterampilan baru dan berkembangnya AI, cloud computing dan keamanan menguasai keterampilan basis pemrograman AI manajemen sistem cloud. Permintaan terhadap profesional keamanan cyber meningkat karena meningkatnya ancaman digital. Perusahaan juga mencari tenaga kerja yang memiliki pemahaman tentang otomatisasi dan machine learning untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nanti teknologi tidak hanya mengubah proses IT, tetapi juga cara kerja, model bisnis, dan kebutuhan sumber daya manusia di berbagai industri. Oke, baik. Terima kasih Pepinya. Nah, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Perkembangan IT infrastruktur dan emerging teknologi sangat pesat dan terus berkembang tentunya. Nah, organisasi tentunya perlu beradaptasi dengan tren ini untuk tetap kompetitif dan mengoptimalkan operasional bisnis mereka. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.